Makin seru nih dari Bukit Keraton Sentul kita nih Bang. Ya. Tadi pertanyaannya Elia Gunung apa? mengalahkan Nabi Baal di gunung apa Bang? Di Karmel itu. Oh, Jangan sampai abang ini bilang di Gunung Pancar, Dekat dong dari mentang-mentang sini. kita lagi di Sentul ya kan. Iya. Lanjut. Selanjutnya brother, ini menarik sekali nih ya. Jadi di Gunung Karmel. Nah pada akhirnya kalah kan Nabi Baal itu. Ya. Ya mereka mempersembahkan sesuatu tapi nggak didengarkan sama Tuhan, gitu loh. Sampai meraja-raja Iya, pada iya. mereka kan. Tubuhnya menurut tubuhnya. Iya, menurut tubuhnya. Tapi nggak kunjung dimakan gitu loh. Nah akhirnya Nabi Elia itu bukan main-main, dikasih air lagi di sekitaran Ya. korban itu, tapi dilap habis sama Tuhan. Nah poinnya di sini, Tuhan itu menarik sekali ya, bukan main-main ini ya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia berdaulat itu bukan hanya sekedar bagi bangsa Israel atau di wilayah kekuasaan bangsa Israel, tapi di wilayah lawan gitu loh. Di tempat Nabi Baal gitu loh. Jadi yang mau saya tekanin begini, bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berkuasa. Wow. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berdaulat. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat di atas semua wilayah, di semua tempat. Jadi tidak ada tempat di alam semesta ini Tuhan tidak berdaulat. Tuhan berdaulat. Amin. Dimanapun. Dimanapun. Karena itu kan wilayah kekuasaan Nabi Baal. Gunung Karmel itu gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kita sendiri menyatakan kedaulatannya di dewa Nabi-Nabi Baal gitu loh. Jadi harusnya kita sebagai orang Kristen nggak perlu takut dimanapun kita Dengan berada. Ya? apapun, karena Tuhan itu berkuasa dimanapun. Gitu loh, kita hanya perlu tadi, bukan hanya sekedar memahami, mengetahui. Tapi hati kita benar-benar kita letakkan kepada Dia gitu loh. Kita benar-benar menaruh percaya kita kepada Dia. Gitu. Masalahnya bagaimana kita bisa menaruh hati kita hanya kepada Dia? Berhala kita banyak kali. Nah itu dia, nah ini dia. Nah sebelum berada ke sana, tahan dulu ke berhala. Aku kayaknya lihat bibirnya Bang Mario pengen ngomong. Ada isu tentang apa yang bisa kau Kalau tadi tanggapi dari brother bahas soal ke-10 firman di Keluaran 20, Ah, ada saudara-saudara kita yang membacanya tuh memulai hukum ini tuh dari ayat yang kedua. oke. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah ini jelas menunjukkan kedaulatan Allah kepada umat itu. Oh, Bahwa Allah lah yang menebus mereka. Jadi jelas kepemilikan Allah terhadap Israel itu mutlak. Ya. Ingat orang Israel, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi hukum ini diberikan kepada orang-orang yang merdeka. Wow, Dan jadi itu diberikan oleh Allah. kedaulatan Allah mendahului hukumnya. Iya, Bisa dibilang gitu ya? bisa dibilang begitu. Jadi maksudnya hukum Taurat dikasih, tapi sebelum kau melakukan hukum ini, kasih karunia Allah sudah terlebih dahulu ya? Ya. Amin, ya. Wow, keren-keren. Oke, aku mau ke isu tentang berhala tadi, Bro. berhala modern. Berhala modern Ya. tadi. Kan lembu emas. Ya. Kita sekarang kan tadi menekankan arus Allah yang terutama, Allah yang ya. menjadi pusat. Ya. Tapi masalahnya berhala kita banyak kali, Bro. Dan Ya. berhala kita tuh macam-macam gitu. Makanya perlu kita bahas bangsa Israel karena kita bisa bercermin gitu loh Ya, dari ya. kehidupan atau pengalaman bangsa Israel. Betul, betul. Bahwa kita sebenarnya juga nggak jarang seperti bangsa Israel yang sudah nyata-nyata Tuhan menunjukkan kedaulatannya, yang Mujizatnya, sudah kita berkatnya. mengalami kedaulatannya, kuasanya, Bahkan mujizatnya. keselamatan. Tapi ya itu dia, masih ada ruang di hati kita pada yang lain, bukan hanya pada Tuhan. Kalau dalam bahasa Jerman itu masih si panggarong, Brother. Masih mengkaron, iya, masih susah diatur ya. Nah gini brother, waktu mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, nggak jarang di antara mereka, bangsa Israel ini, menyimpang kepada dewa-dewa lain. Misalnya dewa Baal. Oke. Dewa Baal itu kan artinya kesuburan. Oke. Ya, jadi dewa-dewa Kanaan itu nggak jarang dipersonifikasikan dengan kekuatan-kekuatan alam. Ya, ada Nah. dewa kesuburan lah, Ya. dewa laut lah, dewa apa lah. Jadi dewa Baal itu bagi orang-orang Kanaan adalah dewa kesuburan. Dan mereka salah satu pekerjaan utamanya adalah bertani. Sebagai seorang petani membutuhkan apa? Hujan. Oh ya. Nah, terus kalau di musim hujan tidak ada hujan, ya mereka nggak bisa buat apa-apa. Ya, nggak ada kesuburan, nggak ada kemakmuran. Dewa lagi marah nih berarti. Itu dia, sering dikaitkan seperti itu. Nah, poinnya adalah begini. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka nggak lagi menyembah Tuhan yang membawa mereka dari Mesir, keluar dari Mesir. Jadi bagi mereka Tuhan itu, Yahweh itu adalah Tuhan yang masa lampau yang ketika mereka keluar dari Mesir. Sekarang di tanah Kanaan yang mereka butuhkan apalagi untuk bertani, ya Baal. Wah. Gitu loh. Ya, Jadi ya.
Ini yang saya bilang ketragisan itu. Coba kurang bukti apa kedaulatan Tuhan di masa lampau bersama dengan mereka, membawa mereka nyata sekali. Benar-benar mereka itu mengalami secara konkret, secara nyata. Spektakuler, supranatural, semuanya ditunjukkan sama Tuhan. Gak ada minuman, gak ada makanan di padang gurun. Alam maut yang ada di sana. Makanya mereka berulang kali minta pulang. Udah pulang kami ke Mesir. Israel. Ke Mesir. Di Mesir. Iya, nggak ada kehidupan. Tapi mengapa mereka bisa tetap hidup di tempat yang nggak ada kehidupan? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Coba kurang apa lagi gitu loh. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Tapi bisa-bisanya mereka menggantikan Tuhan dengan Nabi Baal. Gitu loh, dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Yang mereka anggap bahwa sekarang kami butuh dewa kemakmuran, dewa kesuburan. Nah itu yang saya bilang tadi brother, jangan sampai ada ruang bagi yang lain di luar Tuhan. Di hati kita. Di hati kita, kan itu inti dari hukum Taurat sebenarnya. Nah, kita mungkin dengan cepatnya bodoh kali ya menilai atau bahkan menghakimi bangsa Israel. Dengan cepatnya bodoh kali ya orang Israel ini ya. Padahal Tuhan sudah baik sekali. Tunggu dulu, sabar. Jangan-jangan kita juga seperti bangsa Israel. Ya, coba kita baca Kolose 3. Kolose 3 ayat berapa? 5? Ayat 5. Oh, boleh. Ya. Bang Mario lah mainkan. Ya dia tuh kembali baca ayat katanya. Iya. Itu penting di zaman Esra itu paling penting itu baca ayat. Kolose 3 Ayat 5. ayat 5. Oke, Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Wow. Nah, Matikanlah. Iya. Keras sekali Paulus bilang matikanlah. ya. Itu dia. Kadang-kadang kita harus menyadari kekurangan kita. Mudah bagi kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lampau. Ya. Ini kan. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, mungkin kita nggak seperti bangsa Israel yang beralih kepada apa? Ya kan, dewa kesuburan atau patung yang dibuat lalu disembah, atau batu, pohon dan sebagainya macamnya. Mungkin kita nggak seperti bangsa Israel, tapi bukan berarti nggak ada berhala kita. Mungkin berhalanya dalam Kemasan bentuk yang beda. modern, jadi dikonversi gitu Kan loh. tidak ada yang baru ya kan? Nggak ada yang baru. Yang baru hanya kemasan. Itu dia kemasan. Jadi berhala kita diganti dengan yang lain gitu loh, yang pastinya bukan Tuhan, yang mana kita anggap sesuatu yang lain di luar Tuhan itu lebih utama. Bisa berada sebutin apa? Banyak lah. Apa kategori-kategorinya? Misalnya penghormatan, ya, misalnya kekayaan, terus apa lagi? Misalnya ya penerimaan gitu loh. Jadi kalau kita nggak diterima, kalau kita nggak dihormati, wah kita merasa marah, emosi. Lu nggak tahu siapa gua? Ya itu dia. Gue ini hamba Tuhan yang diundang dalam 1 bulan full semua jadwal. Sudah penuh. Sudah penuh ya kan? Iya. Bahkan ada yang penghormatan kan, misalnya ya udah dokter dia. Iya. Misalnya kalau nggak Salah dicantumkan tulis gelar. iya, Iya. nggak dicantumkan gelarnya. Wah, Ya. Nggak dicantumkan Oh, iya. gelarnya. aku dulu pernah tuh lihat begitu tuh. Ada Iya. Pak Pendeta yang gelarnya nggak dicantumin, marahnya bukan main. Iya bisa marah gitu loh. Susah-susah aku kuliah sampai S3 nggak kau cantumin. Wah. Ya kan gitu jadi Itu termasuk berhala juga. itu Bro? kan penerimaan gelar atau penghormatan jadi berhala pada akhirnya. Itu bisa menjadi berhala gitu loh. Karena sebegitu pentingnya terlihat gitu loh, kita menjadi dengan mudahnya marah hanya karena kita nggak dihargai gitu loh. Hanya karena gelar kita nggak dicantumkan. Banyak lagi di gereja begitu, Pak. Saya pernah gini brother, aku ada kasus begini, alami secara langsung, secara personal gitu loh. Lebih hidup nih kalau udah langsung. Iya, kan sudah kita kan sudah selesai S3. Tapi ada yang pernah ngundang saya hanya cantumkan STH. Ya, biasa aja, it's okay gitu loh. no Biasa problem aja gitu. keles ya kan? Iya, karena nilai diri kita bukan bergantung pada gelar-gelar kita yang sederetan panjangnya gitu loh. Bukan pada apa yang kita pakai. Kita nilai dirinya bergantung pada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan gantungkan keberhargaan diri kita pada sesuatu apapun yang melekat pada diri kita, tapi pada Kristus yang telah Amen. membayar kita dengan lunas. Abang ini pernah loh gelarnya taruhnya evangelis. jadi bukan makin mahal yang kita pakai, barang-barang yang kita pakai Oh iya. makin berharga. Kayak Bang makin Hotman bernilai. ya kan? Jadi seakan-akan Dia brother, pakai sekali 30 miliar badannya. jadi seakan-akan kita jadi nggak bernilai atau merasa diri nggak berharga Ya, hanya karena kita nggak punya barang-barang mahal. Jangan yang, dong. yang paling konyol lagi ada orang-orang yang memakai barang-barang mahal, menunjukkan barang-barang mahal hanya supaya dapat validasi dari orang lain. Ya itu dia nggak Atau jangan enggak seperti itu. supaya
pamer ke orang lain. Ya kan jadi berhala kan? Pengakuan, itu- berhala pengakuan. Bisa dibilang berhala ini enggak? Konsumerisme, hedonisme? Bisa. Masuk enggak? Lucunya begini, kalau makin mahal barang yang dia pakai makin berharga. Berarti kalau Oh, dia iya, nilainya, iya, nilai hidupnya. lucunya begini. Berarti waktu dia lagi mandi nggak berharga dia, karena nggak pakai apa-apa. Padahal itu treatment dirinya. Lu sendiri Bang, sebelum nanti aku ke dia di beberapa menit terakhir nih, aku mau lompat ke masalah tadi yang problem evil. Ada nggak dari lu Bang soal berhala modern ini yang paling yang lu lihat spesifik harus kita ubah nih, harus kita matikan nih berhala-berhala. Yang paling dekat aja ya pengakuan. Orang mencari pengakuan di mana-mana. Konten, pengen diakui, melakukan sesuatu, diumbar kebaikannya supaya mendapat aplaus. Ada diksi yang pernah gue dengar di TikTok begitu ya, dahaga tepuk tangan. Nah, zaman sekarang tuh orang dahaga tepuk tangan. Haus di Standing applause. Iya, pengen dapat banget gitu dari apapun. Ini kan diksi ya. Orang walaupun bukan tepuk tangan langsung, tetapi orang pengen diakui lah di mana-mana. Nah, ini berbahayanya di akhir zaman ini. Berhala modern, pengakuan. Oke, karena gini, misalnya gini, dia nggak kurang apa-apa, udah punya semuanya, tapi pengakuan belum ada. Kekayaan banyak, gitu itu loh. Harta dia. banyak gitu loh. Jadi pengen diakui for the next gitu loh. Yap. Tampil lebih banyak lagi, dengan tampil lebih banyak lagi dapat banyak pengakuan. Nah, ini juga kan pada akhirnya menjadi berhala kita. Berhala. Jadi jangan dengan mudahnya kita menyalahkan bangsa Israel di masa lampau. Jangan-jangan kita Introspeksi juga, diri iya. kita ya. Ya, justru kan itu hadirnya bentuknya beda tapi spiritnya sama. ya hadirnya Alkitab kan gitu. Jadi cermin kita kan, bercermin pada apa yang telah dibuat bangsa itu. Bangsa Israel itu supaya kita juga mawas diri. Siap. terhadap berhala Oke. itu. Aku rasa itu pasti dipahami oleh pemirsa kita karena pinter-pinter semua penikmat Rema ini, Brother. Ya. Aku mau masuk ke isu tentang problem of evil tadi. Soal kedaulatan Allah dengan kejahatan dan penderitaan. Di 4 abad sebelum Tuhan Yesus lahir, ada yang namanya filosof Epicurus. Ya, Dia Epicurus. Dia punya trilema itu kemudian disadur ulang oleh David Hume di abad-abad pertengahan. Dia bilang gini, jika Allah itu tidak mampu menghilangkan yang namanya penderitaan dan kejahatan, itu menunjukkan Allah itu tidak berkuasa. Kemudian dia bilang gini, tapi jika dia juga tidak mau menyelesaikan soal penderitaan dan kejahatan, itu menunjukkan dia Allah yang nggak baik, kurang baik. Terus dia summary-kan di bawah. Tetapi jika dia Allah yang mampu dan mau menghilangkan yang namanya kejahatan dan penderitaan, kenapa masih ada kejahatan sampai detik ini faktanya? Itu menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya nggak perlu kita percaya. Nggak perlu kita percaya namanya kedaulatan Allah. Ini dipakai nih oleh filsuf-filsuf antiteis nih. Gimana menjawab problem kejahatan, Brother, dengan kedaulatan Allah? Gini, sebenarnya begini, bahwa kadang-kadang filsuf ini kan merasa bahwa dia bisa mengukur Tuhan, ya, atau menyimpulkan semuanya itu hanya dengan 2 kalimat dia, 3 kalimat dia, dan opsi nggak ada yang lain selain opsi yang dia buat gitu loh. Padahal kan banyak. Begini, pertama-tama ini kan terkait dengan praktisnya ya, bahwa kita harus mengizinkan Alkitab membentuk keyakinan kita. Oke. Nah, Alkitab mengarahkan kita bagaimana dalam kita memandang penderitaan atau bagaimana kita meresponi penderitaan. Ternyata Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata dengan kita melihat Alkitab, kita dapat informasi bahwa Allah kita itu bisa mengerjakan sesuatu yang baik dari sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dari sesuatu yang tidak baik. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari sana. Untuk itu terlebih bersukacita kita meskipun lagi ada masalah atau penderitaan. Karena apa? Karena kita tahu jangan-jangan ada sesuatu yang baik yang Tuhan mengerjakan lewat masalah ini. Gitu loh. Jangan buru-buru kita menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Ah, gitu, Brother. Karena begini, puncaknya adalah Yesus kita Kebaikan datang ke tertinggi dunia. itu, Bro. Ya, kebaikan tertinggi. Yesus kita datang ke dunia. Ya kan? Justru dia menunjukkan kasih dan kebaikan terbesarnya lewat penderitaan. Wow, justru penderitaan itu menunjukkan bahwa Allah itu sesungguhnya Kasih, berdaulat. berdaulat, Allah itu ada. bijaksana, adil dan sebagainya macamnya. Jadi lewat penderitaan itu kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan justru dinyatakan. Itu membuat kita jadi tidak alergi dengan yang namanya penderitaan. Wow, thank you, brother. Dari Bang Mario ada nggak? Ini sorry, brother
Brother menjawab kajian berpuluh-puluh tahun oleh para filsuf dengan 2 menit. Ya kalau dari aku sederhana, Penderitaan. Sang Maha Baik mampu menciptakan yang baik dari penderitaan yang dianggap buruk. Wow, thank you Bang. God bless semuanya, program Rema kami undur diri, Brother Robson, Tuhan berkati. Pastor Mario. Tuhan berkati kita semua, kiranya kita sadar bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Amin. God bless. Mantap.